Okay, what kind of speaking should students do? Number one, we should be clear that we are speaking not about the control speaking activities or language practice, where students practice grammar, sentence, or particular function which has to do with study. Jadi maksudnya adalah kita harus jelas bahwa kita berbicara bukan tentang kegiatan berbicara yang terkontrol atau yang biasa disebut dengan praktik bahasa, di mana siswa mempraktikkan kalimat tata bahasa atau fungsi tertentu yang berkaitan dengan belajar. Jadi yang kita pelajari di sini itu kita tidak harus menggunakan bahasa yang terkontrol seperti praktik bahasa yang biasa digunakan di sekolah-sekolah. Tapi kita hanya mempraktekkan kalimat tata bahasa dan fungsi yang digunakan dalam speaking. Number two, the kind of speaking we are speaking about is always in active exercise. Maksudnya di sini, jenis pembicaraan yang kita bicarakan selalu dalam latihan aktifkan. Maksudnya apa? Jenis pembicaraan yang selalu kita ucapkan ataupun bicarakan dalam forum ataupun kelas, itu pasti guru atau pengajar pasti akan selalu mengucapkan kata aktifkan. Maksud aktifkan di sini yaitu mengaktifkan speaking siswa, mengaktifkan cara berbicara siswa agar siswa tersebut aktif dalam pembelajaran speaking di dalam kelas. Jadi pembelajaran di dalam kelas tidak hanya guru saja yang mencontohkan, tapi juga siswa yang aktif dalam pembelajaran speaking. Dan yang ketiga ada in other words, the student will use any and all language to perform some kind of oral task. Maksudnya, dengan kata lain, para siswa akan menggunakan setiap ataupun semua bahasa untuk melakukan beberapa jenis tugas lisan. Jenis tugas lisan di sini maksudnya seperti dialog, lalu berbicara langsung dengan guru, tugas maju ke depan satu-satu lalu menceritakan pengalaman dia dalam bahasa Inggris. Jadi dia akan menggunakan setiap ataupun semua bahasa yang pernah ia pelajari dalam pembelajaran bahasa Inggris speaking di dalam kelas bersama gurunya. The next, why encourage students to the speaking task? Kenapa harus memberikan tugas berbicara kepada para siswa? There are three basic reasons why it is a good idea to give students speaking tasks which provoke them to use all and any language at their command. Jadi ada 3 alasan dasar kenapa itu merupakan ide yang baik untuk memberikan tugas speaking kepada para siswa. Yang pertama ada rehearsal atau yang bisa kita sebut sebagai latihan. Yang kedua feedback atau timbal balik atau umpan balik. Yang ketiga and the last engagement or janji. Oke, the one ada rehearsal or latihan. Latihan di sini berfungsi untuk membuat siswa melakukan diskusi gratis. Maksudnya gratis di sini
diskusi dalam kelas tanpa mengeluarkan biaya apapun. Jadi mereka berkesempatan untuk berlatih diskusi speaking di dalam kelas. Dan latihan ini meminta mereka mengambil bagian dalam permainan peran di meja check-in ataupun meja diskusi mereka. Meskipun ini tidak sama dengan praktik di mana studi yang lebih rinci terjadi, melainkan ini adalah cara bagi siswa untuk merasakan seperti apa berkomunikasi dengan bahasa asing. Dengan kata lain, latihan ini memberikan efek agar siswa dapat merasakan bagaimana mereka berkomunikasi dengan bahasa asing bersama teman-temannya dalam satu forum kelas. The second ada feedback or umpan balik. Umpan balik di sini seperti guru memberikan umpan kepada para siswa untuk menjawab pertanyaan ataupun menjawab apa yang guru sampaikan dalam forum kelas. Jadi guru akan memberikan soal lisan kepada para siswa agar siswa bisa menjawab soal yang diberikan guru dalam bentuk lisan. Jadi mereka akan belajar tentang speaking juga melalui umpan balik yang diberikan guru tersebut. Jadi maksudnya siswa akan mendapatkan nilai secara tidak langsung yang diberikan oleh guru dalam hal speaking. Contohnya seperti guru tiba-tiba bertanya, "How are you today?" Jika ada yang bisa menjawab, "I'm fine," guru akan memberikan nilai meskipun itu tidak termasuk dalam penilaian dalam kelas. Tapi guru akan memberikan feedback yang baik kepada siswa tersebut bahwa dia sudah memberikan jawaban yang guru ingin dengar waktu itu. Dan yang ketiga ada engagement atau bisa kita sebut sebagai janji. Janji di sini merupakan yang sudah kita bahas tadi yang di umpan balik ya. Jadi guru akan memberikan sebuah motivasi kepada para siswanya dengan penuh kepuasan memberikan. Yang ketiga ada engagement atau bisa kita sebut sebagai janji. Maksudnya di sini yaitu saat melakukan pembelajaran speaking, guru akan memberikan motivasi kepada para siswa agar mereka bisa menjawab apa yang guru tanyakan kepada mereka. Jika semua siswa berpartisipasi penuh dan jika guru memiliki umpan balik, mereka akan mendapatkan kepuasan luar biasa darinya. Contoh seperti yang tadi sudah dijelaskan pada step 2, bukan step 2. Maksudnya di nomor 2 tadi yang feedback. Contoh kayak guru menanyakan, "How are you?" Murid akan menjawab, "I'm fine, thanks, and you?" Itu guru akan memberikan nilai, meskipun tidak langsung, memberikan nilai seperti, "Oh, good job," kepada para siswa. Jadi, siswa akan merasa bahwa apa yang sudah ia jawab adalah benar, jawaban yang benar. Dan
mereka akan merasakan kesenangan dalam diri mereka sendiri. Oh, jawabanku sudah benar. Aku harus berlatih lagi. Dan guru akan memberikan nilai kepadaku. And now we will talk about what do speaking activities look like. So, in this slide, there is a 4 type of speaking activities. Okay. Number 1 is information gaps. What is that? Information gaps is one type of speaking activities where the speakers have different parts of information. Because they have different parts of information, there is a gap between them. And one popular information gap activity is called by, describe, and draw. In this activity, one student has a picture which he or she must not show to his or she partners, and then all the partners has to draw the pictures without looking the original picture. So the one with the picture will give instruction and description, and the artist will ask question. Well, example, these teachers put the class into 4 group. Ada guru yang membagi kelas menjadi 4 grup. Ya, bisa dikatakan grup 1, 2, 3, dan grup 4. Kemudian kepada setiap grup, guru itu memberikan gambar kepada setiap grup tadi. Kemudian dari setiap grup tadi harus berusaha mengingat sebisanya tentang apa saja yang ada di gambar. Entah itu gambar apakah itu gambar apa, atau siapa yang ada di gambar, kemudian apa yang terjadi dalam gambar, dan lain sebagainya. Kemudian mereka bisa mendiskusikan atau membicarakan atau menceritakan detail dari gambar itu kepada guru mereka masing-masing. Nah, kemudian setelah itu semua gambar diambil oleh gurunya, dikumpulkan kembali, dan guru itu meminta kepada satu murid dari setiap grup untuk membentuk 4 grup baru. Nah, kemudian murid tadi disuruh untuk menceritakan apa yang telah dia dapatkan dari gambar, apa yang telah dia lihat di gambar tadi. Nah, ketika dia menceritakan, bisa jadi setiap cerita atau setiap apa yang diceritakan itu akan berbeda, karena dari setiap masing-masing tadi kan memiliki tingkat yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang nomor 2, yaitu surveys. Nah, in this topic, what is survey? Survey is one way of provoking conversation and opinion exchange is to get students to conduct questionnaires and surveys. Nah, di survei ini kita menyuruh siswa untuk membuat sebuah kuesioner. Nah, langsung saja kepada contoh, mungkin kita bisa ambil contoh dari present perfect tense yang mungkin sudah diajarkan di tingkat elementary. Nah, dengan topik mungkin kita bisa ambil topik tentang tidur, apapun itu tentang tidur. Oke. Nah, sebelum itu guru menceritakan tentang tidur, entah itu tentang
bagaimana, kenapa sulit tidur, kemudian tentang mimpi buruk, atau tentang seseorang yang kita temui di dalam tidur, dalam mimpi maksudnya. Oke. Kemudian setiap siswa, setelah diceritakan, setiap siswa membuat sebuah kuesioner. Nah, kuesionernya seperti apa? Kuesionernya seperti how many hours do you normally sleep, and then are you a light sleeper or heavy sleeper, and then have you ever taken in your sleep, talked in your sleep, walked in your sleep, had a nightmare, and etc. And then setelah mereka buat kuesioner seperti di atas, mereka diminta untuk menjelaskan tentang pengalaman tidur mereka masing-masing. Nah, setelah itu setiap murid diminta untuk mempresentasikan apa yang telah kuesioner mereka masing-masing. Kemudian kita masuk ke nomor 3, yaitu discussion. Discussion diperuntukkan untuk intermediate or upper intermediate. Ya. Discussion seperti kita membicarakan tentang sesuatu hal. Mungkin itu bisa tentang kenapa kita tidur, kenapa kita makan, dan kita diskusikan dengan pendapat masing-masing. Dan bisa juga diskusi itu seperti debat, yang dimana ada pro kontra. Misal tentang kenaikan harga BBM. Nah, kita pro, ada grup pro dari kenaikan harga BBM atau yang setuju dengan kenaikan harga BBM. Kemudian ada juga grup yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Itu tentang discussion. Kemudian kita lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu role play. Nah, role play, di dalam role play ini setiap murid, setiap siswa itu diminta untuk berimajinasi ketika mereka berada di situasi yang berbeda. Misal dia berada di dalam sebuah party atau menjadi tamu undangan dalam sebuah party, atau bisa juga dia menjadi CEO atau yang sedang bertemu dengan kliennya, mempresentasikan produknya dan lain sebagainya. Dan dalam role play ini setiap siswa itu diminta untuk berakting menjadi seolah-olah mereka adalah orang tersebut, orang yang mereka imajinasikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke next slide. Now, I am describe about how should teachers correct in speaking. The first one we review now. When students are repeating sentences in grammar, pronunciation, phonetic, and sound exercises, the teacher will often correct immediately every time there is a problem. However, if a student is involved in a passionate discussion about smoking, the interruption of the student by the teacher means destroying the purpose of speaking activity. We should first listen to the activity and write some notes or memorize the correction in order to say at the end of activity or task. So, artinya yaitu saat seorang guru mengkoreksi mata bidang speaking, tentunya seorang guru jangan menyela di tengah-tengah ketika seorang siswa tersebut sedang speaking. Tetapi kita harus menunggu dulu. Seorang guru harus menunggu hingga akhir dari speakingnya siswa, baru memberikan feedback atau respon untuk siswa tersebut. Now, I am describe about how should teachers correct in speaking.
Oke, pada slide kali ini kita akan membahas tentang what else should teachers do during a speaking activity, atau apa yang harus dilakukan guru selama kegiatan belajar. Nah, apa yang harus dilakukan guru selama pembelajaran speaking atau kegiatan berbicara? Sometimes, however, teachers will have to intervene in some way if the activity is not going smoothly. If someone in a role play can't think of what to say, or if a discussion begins to dry up, the teacher will have to decide if the activity should be stopped because the topic has run out of steam, or if careful prompting can get it going again. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi guru boleh terlibat dalam kegiatan berbicara atau speaking learning. Tidak, asalkan guru itu tidak mendominasi kegiatan tersebut. Seperti contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Siswa disuruh oleh gurunya mendeskripsikan sesuatu, describe something. Nah, mungkin kan pada pertengahan murid akan nyandet gitu loh saat mendeskripsikan. Nah, saat itu guru boleh membantu siswa untuk memancing siswanya untuk berbicara. Contohnya seperti ini. Saat siswa mendeskripsikan dirinya, nah, kan siswa sudah menyebutkan nama, kelas, hobi, dan alamat. Nah, saat itu muridnya ngeblank mau bicara apa lagi ya. Nah, saat itu guru boleh menambahi atau memancing muridnya dengan berupa pertanyaan seperti you can introduce your family. Nah, ini seperti itu. Dan kadang-kadang guru harus campur tangan jika kegiatan tidak berjalan lancar. Anjuran sering diperlukan, tetapi seperti halnya koreksi. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin pada saat murid berdiskusi, ya di situ guru hendaknya hanya melihat dan mendengarkan apa yang mereka diskusikan. Nah, boleh saja pada akhirnya guru itu menambahi atau memberi kesimpulan pada diskusi siswa tersebut. Seperti itu. Okay, next, how the speaking activities fit in ESA? Bagaimana atau apa yang akan kita lakukan di dalam aktivitas speaking melalui ESA? ESA itu apa sih? ESA itu terdiri dari 3 kata, yaitu ESA. E singkatan dari engage atau keterlibatan, S itu study atau belajar, and the last is A itu active atau aktif. Setelah kita sudah memahami atau kita sudah mengetahui arti dari ESA itu sendiri, selanjutnya kita akan belajar apa aja sih aktivitas-aktivitas di dalam speaking. Yang pertama, the first one is the teacher gets student interest in the topic. Ini masuk ke engage yang pertama ini. Keterlibatan. Jadi di sini guru harus menciptakan sesuatu pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik agar bisa memahami topik yang sedang dibahas. Misal nih, speaking skill-nya kayak greeting ya. Nah, greeting nanti bisa dibuat permainan atau bagaimana caranya, metode apapun yang bisa menarik siswa untuk mau mengikuti pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu the students do the task while the teacher watch and listen. Nah, ini masuk ke 2, yaitu study
atau belajar. Di sini guru akan memberikan sebuah tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa. Nah, di situ nanti tugasnya guru tinggal memperhatikan serta mendengarkan speakingnya. Nanti dari baik dari pronunciation, grammarnya, terus sama fluently-nya seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu nomor 3 atau the church. They then study any language issues that the teacher has identified as being problematic. Nah, di tahap yang ketiga ini masuk ke activate. Activate ini nanti siswa praktek bisa satu persatu atau sepasang atau bisa juga berkelompok. Nah, di sini nanti guru mulai mencari masalahnya. Masalah misalkan siswa A dan siswa B. Antara siswa A dan siswa B itu kelemahannya mereka masing-masing itu apa saja. Masalah-masalah yang sehingganya membuat anak tersebut tidak terlalu menguasai speaking skill baik dari materi maupun dari pelafalannya, grammarnya dan kelancarannya. Itu. Jadi ada 3 ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang speaking suggestion. Ini hanya saran ya, saran dalam pembelajaran speaking. The first one is students work in pairs. Jadi lebih baik itu di pembelajaran speaking skill itu siswa lebih baik buat kelompok sepasang. Karena tentunya speaking skill kan melibatkan orang itu berbicara. Speaking sendiri kan artinya berbicara. Nah, jadi kalau mau berbicara harus ada lawannya, lawan dialognya seperti itu. Jadi minimal 2 orang. Terus yang kedua yaitu students role play. Di sini peran. Maksudnya role play peran itu kita bisa buat speaking ini pakai metode drama. Jadi nanti dia mempraktekkan drama untuk bisa lebih dari 2 orang. Terus yang ketiga yaitu student think of famous people. Siswa berpikir orang terkenal atau berpikir bahwa dia itu orang terkenal. Maksudnya tuh siswa itu harus percaya diri. Jadi bagaimana cara guru agar membuat siswa mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena kepercayaan diri sangat penting dalam speaking skill. Yang terakhir yaitu student conduct balloon debate. Nah, ini juga ada nih, selain drama, selain percakapan antara 2 orang atau meningkatkan kepercayaan diri, ini yang terakhir ini debate. Jadi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang topik yang akan dibahas, serta metode ini tuh sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan berbicara dalam berbahasa Inggris. Oke, semoga bermanfaat.